Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang jenis-jenis sudut. Mungkin teman-teman semua sudah belajar di waktu SD ya, mengenai tentang jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut apa aja? Yang pertama yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku, sudut siku bisa digambarkan seperti ini. Jadi yang dimana sudutnya itu adalah 90 derajat. Ya, 90 derajat. Tapi saya juga akan menayangkan untuk gambarnya ya. Jadi kita harus tahu dulu sudut siku-siku, dikatakan sudut siku-siku itu yaitu yang dimana besar sudutnya 90 derajat. Sedangkan untuk sudut lurus itu adalah 180 derajat. Untuk sudut lancip, dikatakan sudut lancip itu dia itu kurang dari 90 derajat. Ya, kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul dia itu lebih dari 180 derajat. Sedangkan sudut refleksi itu dia itu antara 180 sampai 360 derajat untuk sudut refleksi, yaitu lebih ya, lebih dari 180 derajat. Nanti kita akan bahas apa bedanya sudut refleksi sedangkan dengan sudut tumpul. Nah, yang penting untuk di slide pertama, di slide kedua di sini, teman-teman harus paham mengenai tentang sudut siku-siku, yaitu 90 derajat, sudut lurus 180 derajat, sudut lancip kurang dari 90 derajat, sudut tumpul lebih dari 180 derajat, sedang untuk sudut refleksi yaitu antara 180 sampai 360 derajat. Nah, di sini saya tayangkan gambar mengenai tentang beberapa sudut atau jenis-jenis sudut yang tadi dibahas di slide berikut sebelumnya. Nah, ini sudut lancip. Ya, ini sudut lancip yang dimana sudut lancip tadi adalah kurang dari 90 derajat. Nah, perhatikan. Nah, ini yang dikatakan sudut refleks. Ya, refleks namanya, sudut refleks. Jadi, kalau seandainya di sini sudut lancip, maka sudut refleksnya itu di sebelah sini. Ya. Nah, terus juga untuk sudut tumpul. Nah, sudut tumpul tadi kan lebih dari 180 derajat. Nah, maka sisanya itu disebut sudut refleks ya. Sudut refleks. Nah, begitu juga untuk sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku itu adalah sama dengan 90 derajat. Nah, sisanya ini adalah sudut refleks. Nah, sedangkan sudut lurus ya, sudut lurus itu kan sama dengan 180 derajat ya, 180 derajat, maka tidak memiliki sudut refleks karena di sini juga sama dong 180, makanya disebut sudut lurus. Nah, ini adalah gambaran atau gambar sudut dan jenis sudut mulai dari sudut lancip sampai sudut refleks. Selanjutnya di sini juga ada ada beberapa gambar yang teman-teman akan coba cari untuk jawabannya ya. Nah, yang pertama di sana ada A sampai A, B, C, D, dan E. Ini gambar-gambar sudut. Cara pengerjaannya gimana? Nah, cara pengerjaannya adalah perhatikan. Kita nggak harus pakai busur ya, dipasang ke laptop ataupun komputer. Jadi teman-teman harus menebak tanpa harus mengukurnya. Nah, perhatikan, oh ini kurang dari 90, berarti ini adalah sudut lancip. Gitu. Langsung aja.
Oh, di sini, oh ini lebih dari 180 derajat. Berarti adalah sudut tumpul. Gitu. Jadi teman-teman semua untuk tugasnya yaitu mencari sudut ya masing-masing sudut A, B, C sampai E dan tentukan sudut apa aja, sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku atau sudut lurus ya. Nanti teman-teman akan kerjakan. Nah, next. Sekarang kita akan masuk mengenai tentang hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut. Nah, untuk hubungan antar sudut di sini, yang pertama ada pasangan sudut yang saling berpelurus atau sebut lainnya adalah bersuplemen. Nah, jumlah dua sudut arti dari pasangan sudut yang berpelurus yaitu jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Sudut yang satunya merupakan pelurus dari sudut yang lain. Contohnya kayak di sini. Nah, jadi kalau seandainya sudut A di sini dijumlahkan dengan sudut B, maka dia itu hasilnya 180 derajat. Ketika sudut A ditambah sudut B, ya maka hasilnya 180 derajat. Ya, ini yang dikatakan atau yang disebut sudut bersuplemen atau saling berpelurus. Next. Nah, contohnya kayak gimana? Oke, contohnya Ustaz ambil di sini. Di sini sudutnya adalah 121. Kita ambil contoh ya, derajat. Yang satunya adalah sudut X. Nah, kita akan mencari, ya, ditanyakan berapa sudut X tersebut. Nah, berapa sudut X tersebut? Tadi kita udah tahu bahwa sudut bersuplemen tadi kalau sudut A dan ditambah sudut B maka totalnya 180 derajat. Maka untuk menjawabnya adalah 121 ditambah X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dikurangi 121 derajat. Maka hasilnya adalah 59 derajat. Ya. Ini salah satu contoh mengenai sudut bersuplemen. Atau saling berpelurus. Oke, next selanjutnya pasangan sudut yang saling berpenyiku. Berpenyiku atau sebutan lainnya berkomplemen. Tadi bersuplemen, sekarang berkomplemen. Nah, bedanya apa? Yang dimana untuk sudut berkomplemen, jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen adalah 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Jadi, kalau untuk berkomplemen itu, di mana sudut Y derajat ditambah dengan sudut X derajat, itu hasilnya jadi atau jumlahnya menjadi 90 derajat. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh di sini. Yang ini sudutnya itu adalah 46 derajat yang sama. Maka di sininya
Yang satunya lagi sudut X. Maka ditanyakan berapa sudut X di sini? Nah, kita akan jawab. Ya, kita akan jawab. Kita di slide berikutnya kita sudah paham bahwa di sini kalau dalam bentuk sudutnya bentuk penyiku ya, siku-siku, maka disebut sudut berkomplemen atau saling penyiku ya, berkomplemen, yang dimana ketika sudut 46 derajat ditambah dengan sudut X derajat, maka jumlahnya menjadi 90 derajat. Maka untuk mencari sudut X derajat, tinggal 90 derajat dikurangi 46 derajat. Maka hasilnya adalah 44 ya. 44 derajat. Nah, ini yang disebut berkomplemen. Nah, next selanjutnya. Nah, tadi kita udah bahas mengenai tentang bersuplemen, berkomplemen, terakhir mengenai tentang pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Nah, untuk hubungan antar sudut yang ketiga ini agak lebih berbeda. Yang dimana jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi, potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Nah, dua sudut yang bertolak belakang adalah sama besar. Contoh, di sini kan ada gambar nih ya. Di sini ada sudut ya, antara sudut LOK, sudut LOK itu ya, kita tulis saja sudut LOK itu sama besar dengan sudut MON. Jadi kalau seandainya sudut LOK di sini 45 derajat, maka sudut MON juga 45 derajat. Selanjutnya, perhatikan di sudut MOL ya. Itu akan sama besar sudutnya dengan sudut KON ya. Kalau seandainya besar sudut MOL di sini 100 sisanya di sini kan kalau seandainya 180 berarti 135. Oke. 30 derajat, maka sudut KON di sini juga ikutan 135 derajat. Dan tetapi awas, di sini juga harus paham kalau seandainya kita tarik dari sudut ke sini dari K sampai M, maka ini harus jumlahnya 180 derajat. Nah, ini mengenai tentang pasangan sudut yang saling bertolak belakang, yang dimana kalau kita bertolak belakang, maka sudutnya itu sama besar, yang sudah dijelaskan. Kita ambil contoh soal ya di sini. Saya bikin sama kayak tadi ya, tapi mungkin titik sudutnya beda. Di sini O. Oke, kita ambil sudutnya secara acak ya. Kita ambil ini A, ini B, ini C, dan ini D. Dan untuk tengahnya namanya O. Nah, di sini kita tulis sudutnya adalah 60, tulis saja 60 derajat contoh ya. Maka di sininya saya tulis sudut di sininya itu, berarti kan kalau ini lurus berarti sisanya 120
20 derajat. Kalau seandainya kita mau mencari sudut BOD ya, maka perhatikan yang di belakang. Oh, ini membelakangi sudut AOC, berarti nilainya sama. Nanti untuk menentukan sudut BOD, kita lihat berapa besar sudut AOC. Ternyata sudut AOC 60 derajat, maka sudut BOD juga 60 derajat. Nah, selanjutnya, kalau kita mau mencari sudut COD, ya, kita perhatikan sudut di belakangnya, ya. Ternyata yaitu sudut AOB. Sedangkan besar sudut AOB yaitu 120 derajat. Maka untuk besar sudut COD hasilnya 180 derajat juga. Ya. Oke. Mungkin sampai sini bisa teman-teman pahami. Kalau seandainya dalam penjelasan video kali ini masih belum teman-teman paham, boleh teman-teman komen ya atau japri ke Ustadz biar nantinya bisa lebih paham ke depan. Nah, sebelum menutup tayangan ini, di sini juga ada latihan buat teman-teman semuanya. Dalam latihan ini, semoga teman-teman bisa lebih paham untuk kedepannya. Nah, di sini ada dua soal yang berbeda ya. Yang ini untuk satu, yang kedua, dua-duanya dikerjakan dan dari A sampai D, dan ini juga A sampai D ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.